Apa sih perbedaan investasi dengan hutang? Kelihatannya semua orang udah tahu harus jawabannya, tapi ternyata dari komen-komen atau dari pertanyaan dari IG maupun di YouTube, masih banyak orang yang kurang mengerti mindset sebagai seorang investor maupun mindset sebagai seorang lender atau peminjam ke seorang borrower. Bagaimana returnnya, bagaimana resikonya, kita hari ini akan bahas tuntas buat kalian. Jadi kalian harus nonton sampai video ini habis. Let's go! Halo, selamat malam. Nama saya Yusuf Arifin Yusa. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya biasa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan pertama-tama saya langsung akan mengajak kalian nonton sebuah IG Reels dari Pak Win yang menurut saya sangat bagus sekali karena masih banyak orang yang kurang mengerti tentang perbedaan antara investasi dengan hutang. Yuk kita nonton bareng-bareng. Pak, jadi gimana? Bapak oke nggak investasi di bisnis mainan yang mau saya bangun? Saya oke. Ini berarti 500 juta untuk 30% kepemilikan saham ya? Iya Pak, betul. Kalau dari hitungan saya, Bapak 2 tahun udah balik modal sih. Mantap, saya percaya kamu. Kalau gitu saya koordinasi dengan notaris untuk perubahan akte ya Pak. Sip. Pak, sorry banget nih, bisnisnya kayaknya harus kita tutup karena nggak nutup ongkos bulanan. Nggak laku atau gimana? Iya Pak, nggak sesuai ekspektasi. Banyak pemain lain yang jual barang sama dan banting harga. Waduh, terus uang saya gimana? Udah kepake semua Pak, sekarang sisa uang perusahaan 20 juta. Kapan kamu bisa balikin uang saya? Balikin uang Bapak? Kan Bapak investasi, bukan kasih saya hutang. Sama-sama nanggung resiko bisnis dong Pak. Saya nggak mau tahu, pokoknya kamu cari cara untuk balikin uang saya. Tahu gini saya nggak taruh uang di bisnis kamu. Ah, kok gitu sih? Oke, tadi itu adalah video yang menurut saya sangat bagus banget dari Pak Win. Nah, kalian juga boleh follow Instagram mereka atau Pak Win ini sebenarnya terkenalnya di TikTok. Dan berikutnya saya akan sharing bagaimana pendapat saya tentang video ini. Sebelum ke investasi, saya akan bahas dulu tentang hutang menghutang. Nah, saya akan bilang orang yang punya uang dan meminjamkan uang itu namanya adalah lender. Sedangkan orang yang membutuhkan uang atau orang yang ingin meminjam uang itu adalah namanya borrower. Nah, kalian sebagai seorang lender itu harus wajib tahu uang kalian itu dipinjam tujuannya untuk apa? Apakah untuk modal usaha, untuk bisnis kuliner, atau untuk kebutuhan orang tuanya masuk rumah sakit, atau jangan-jangan buat foya-foya, ya kan? Kalau tujuannya jelas, kita mau minjemin uang juga lebih enak. Yang kedua adalah semua itu harus tertulis, mau saudara deket, mau misalkan orang tua, maupun anak, ya kan, maupun temen, ya kan, itu semua harus tertulis di hitam atas putih. Jangan pakai WhatsApp atau jangan pakai lisan, itu semua bisa lupa, ya. Dan wajib, ya, tertulis pinjamnya kapan, balikinnya kapan, kalau ada bunga, bunganya berapa persen, nominalnya berapa. Jadi semuanya enak, ya. Kenapa? Karena banyak orang yang misalkan tidak tertulis, habis itu nanti mau nagih aja susah, ya kan? Misalkan janji balikinnya 6 bulan. Terus kalau misalkan telat 1 bulan, dendanya apa? Nggak tertulis, jadi semua itu harus lengkap. Jadi kalau misalkan si borrower ini telat bayar hutang ke kalian, ya kan? Kalian harus tahu, oh nanti saya bakal dapat bunga sekian persen, gitu ya. Itu semua menurut saya wajib. Walaupun dengan orang tua, dengan saudara, itu menurut saya wajib. Yang ketiga, sebagai seorang lender harus tahu ada namanya resiko. Yaitu resiko gagal bayar atau resiko potensi uangnya nggak dibalikin. Ya, jadi saya pengen sharing 3 pengalaman saya yang saya minjemin duit ke orang. Yang pertama, itu adalah dulu pernah kerja sama saya, ya nggak lama, sekitar 3-4 bulan. Menurut saya kinerjanya bagus, memang cuma part time doang. Abis itu dia udah resign. Kemudian sekitar 2-3 bulan kemudian dia WhatsApp saya, dia bilang anaknya mau masuk sekolah, dia nggak punya duit, butuh sedikit uang, pingin pinjam ke saya. Oke, sudah ada tuh pinjaman secara tertulis segala macam, sudah oke semua. Tapi pas saat mau bayar, ya sudah saat jatuh tempo, saya WhatsApp orangnya nggak dibales, ya kan? Saya telepon orangnya nggak diangkat, ya biasalah, udah mulai menghilang. Ya udah, itu kan udah harus tahu resikonya. Anggap aja kita bantu anaknya, ya
buat sekolah. Ya, jadi paling nggak tujuannya udah tahu, resiko udah tahu, ya udah kalau nggak dibalikin mau gimana ya kan? Mau cari orangnya susah gampang kan? Oke. Pengalaman saya yang kedua itu adalah misalkan saya pernah meminjam duit juga ke mantan karyawan saya. Kalau tadi cuman part time, ini benar-benar mantan, udah kerja 5 tahun, ya menurut saya juga oke. Nah, kebetulan dia ada jaminannya motor, cuman platnya adalah plat luar kota. Ya, habis itu dia pinjem duit, ada jaminan motor sama BPKB di saya gitu kan. Cuman pas udah saat bayar ya, jatuh tempo bayar nih ya kan. Mungkin telat 7 hari atau berapa hari gitu ya. Yang pertama bayar. Harusnya bulan kedua bayar lagi, nggak bayar. Pas ditelepon susah ya kan, ganti nomor WhatsApp, ditelepon nggak diangkat dan lain-lain. Akhirnya udah, sampai sekarang saya WhatsApp nggak pernah dibales, telepon juga nggak pernah diangkat. Ya udah, motor itu saya anggap ya udah buat saya, dan masalahnya agak susah dijual karena platnya bukan plat Jakarta. Kejadian yang ketiga ini adalah teman saya, sampai sekarang kita masih hubungan walaupun tidak terlalu dekat. Dulu sempat dekat ya, pinjemin juga nggak terlalu banyak. Ya memang orang tua dia tuh sakit, masuk rumah sakit, dan dia tidak punya BPJS atau tidak punya asuransi. Jadi waktu itu dia minjem ke saya diskusi dengan istri saya, dan istri saya bilang oke, dan memang setiap bulan dia nyicil ya, tapi nyicilnya agak telat beberapa hari. Ya, cuman mungkin nyicilnya mungkin 5 kali. Bulan pertama, kedua, 3 lancar. Bulan keempat mungkin udah nggak lancar. Saya WhatsApp dibaca tapi nggak dibales gitu kan. Habis itu mungkin telat 2 minggu, 3 minggu baru bayar, baru saya sorry. Terakhir mungkin sudah lunas. Ya, jadi ini ada case yang bagus, cuman walaupun bayarnya pun agak lama. Ya, jadi biasanya untuk pinjam-meminjam ini tidak seenak yang kalian pikirkan. Jadi pikirkan baik-baik sebelum kalian meminjamkan uang tersebut. Terakhir, mau reminder buat seorang lender ya, kalian udah harus tahu resikonya seperti apa. Kalau memang sampai amit-amit ya uang itu nggak bisa balik, ya kalian anggap amal aja. Misalkan buat ya orang itu orang tuanya sakit, ya udah anggap amal aja. Atau orang itu misalkan anaknya sekolah, anggap aja kita berbuat amal. Jadi ya jangan marah, jangan apa. Kalian harus tahu resiko kalau misalkan gagal bayar atau ya orang itu nggak bisa dikontak. Ya, tapi ya kalau kita mindsetnya sebagai seorang borrower, sebagai peminjam ya, kalau misalkan kita ada kendala telat bayar atau ada apa, bagusnya kita itu kontak ke lender kita, saudara kita, orang tua kita, bilang, oh saya sorry ini, saya ada kendala kekurangan uang, harusnya bayar segini, cuman saya telat bayar, didenda juga nggak apa-apa ya. Nah, menurut saya sebagai seorang borrower juga harus ada tanggung jawabnya. Biasanya ya kan, kita ya sebagai seorang lender yang nagih itu malah lebih nggak enak daripada seorang borrower ya, padahal kita tuh yang minjemin duit ya, kita yang nagih gitu, harusnya kita yang berhak, malah kita yang jadi nggak enak. Nah, kalau tadi kan mindset sebagai seorang lender ya, atau hutang pinjam meminjam, sekarang kita berubah mindset menjadi seorang investor. Nah, investor ini banyak ya, mau investasi ke sebuah bisnis, apa investasi ke saham, investasi ke sebuah private company ya, itu teorinya sama. Pertama-tama harus tahu resiko. Namanya investasi pasti ada resikonya ya. Misalkan kita investasi di saham, kalau kita beli saham gorengan bisa aja harganya turun terus, jadi uang kita mungkin bisa value-nya berkurang. Nah, tapi kalau cerita di sini kan biasanya adalah kita pinjemin ke teman kita atau kita pinjemin ke saudara kita untuk buka usaha. Nah, mindset-nya harus jelas. Kalau kita itu investasi, kita juga ada resikonya. Nah, kita ambil contoh dari video Pak Win tadi. Nah, 500 juta untuk kepemilikan saham 30% di perusahaannya mainan tersebut. Nah, kalau kalian punya 30% kepemilikan di perusahaan mainan tersebut, ya dari awal mendingan enaknya tertulis juga ya, sebelum diinvestasi tertulis dulu. Ya, pertama harus di akte. Ya, jangan sampai cuma lisan doang tapi bilangnya ada saham di perusahaan tersebut, tapi secara legal itu tidak ada. Jadi mendingan secara legal buat notaris ya, update, bikin akte ya, memang ada biayanya sekitar 10 jutaan, tapi paling nggak kalian nyaman ya. Secara legal kalau kalian pingin tuntut orang tersebut ya, enak. Yang kedua itu adalah banyak orang miss ke part 2 ini, karena bagi saya part 2 ini cukup penting. Banyak orang yang sudah nulis di akte cuman lupa tulis ya, itu bagaimana pembagian hasilnya, karena nanti biasanya sudah berjalan ya kan, kalau lancar-lancar aja itu pun ada masalah, apalagi kalau bisnisnya nggak lancar ya.
Nah, yaitu adalah bagaimana pembagian hasilnya. Menurut saya yang adil itu adalah sebagai investor pasti pingin modalnya balik. Jadi terutama ya prioritaskan dulu supaya investor ini modalnya balik dulu. Nah, saya ambil contoh misalkan ya, kita ambil contoh sebagai Pak Win tadi, investasi 5 juta memiliki 30% kepemilikan di perusahaan main tersebut ya. Misalkan tahun pertama ternyata bisa profit 500 juta. Tapi 500 juta, Pak Win ini kan cuma memiliki 30% saham. Artinya, tahun pertama Pak Win dapat dividen 150 juta. Ya, berarti belum balik modal semua. Oke. Tahun kedua, ya, dapat lagi 150 juta lagi. Berarti sudah dapat 300 juta. Belum balik modal juga di tahun kedua. Tahun ketiga, ya, perusahaan tetap bisa konsisten profit 500 juta lagi. Ya, jadi Pak Win tahun ketiga dapat lagi 150 juta. Dengan begini ya, tahun ketiga Pak Win itu baru dapat 450 juta. Sampai saat tahun ketiga itu pun belum balik modal. Ya, kita anggap tahun keempat akhirnya ya perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba masih sama 500 juta. Oke. Nah, ternyata tahun keempat ini bisa profit 500 juta dan tetap dibagikan 150 juta ke Pak Win. Nah, artinya tahun keempat itu Pak Win baru mendapatkan profitnya ya. Dari tahun 1, 2, 3 itu cuma balikin modal, tahun keempat baru profit. Yang bisa dicantumkan di akte menurut saya adalah yaitu prioritas balik modal untuk investor terlebih dahulu. Jadi misalkan setelah balik modal tahun keempat atau tahun kelima, dividen tidak dibagikan ke seluruhnya. Misalkan hanya dibagikan 50% untuk seluruh pemegang saham dan sisanya 50% untuk investasi di mesin, investasi di misalkan buka toko baru, ekspansi bisnis, atau mungkin investasi di orang yang lebih berkompetensi agar bisa menghasilkan pendapatan maupun laba bersih yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi itu semua tergantung kesepakatan. Nah, baiknya sebelum deal-dealan seperti ini ya, lakukanlah namanya diskusi ya. Modalnya berapa, balik modalnya kurang lebih berapa lama, bagi hasilnya seperti apa, apakah per bulan, per 3 bulan, kalau misalkan ada masalah A bagaimana, kalau ada masalah B seperti apa. Nah tadi kan kalau misalkan lancar nih selama 4 tahun balik modal, nah bagaimana kalau ternyata bisnisnya tidak lancar? Kalau bisnis tidak lancar seperti video Pak Win tadi, artinya si investor itu harus menanggung kerugian. Ya artinya misalkan bisnis sudah di jalan, ya udah mau gimana? Ya udah artinya investor ini harus siap cut loss. Misalkan tadi uangnya sisa 20 juta, tapi ternyata masih ada mesin ini, mesin itu. Ya kan ya udah, mesin-mesin yang dijual, uang cashnya dibagi rata sesuai dengan kepemilikan Pak Win 30%. Jadi itu adalah resiko terbesar untuk investor. Nah, makanya biasanya bagaimana investor dan pengelola ini pembagian persentase sahamnya lebih besar kepada investor. Kenapa? Karena investor itu biasanya itu resikonya lebih besar, ya. Dia ngeluarin uang, habisin waktu, tapi bisa jadi modalnya nggak balik. Sedangkan mungkin sebagai pengelola, dia cuma keluarin waktu dan keluarin jasa, tapi dia mungkin tidak kehilangan uang dia. Jadi biasanya kalau misalkan kalian kerjasama, kalian keluarin modal, ada orang yang mengelola, biasanya ngeluarin modal itu dapatnya lebih besar kepemilikan sahamnya daripada orang yang hanya mengelola tapi tidak mengeluarkan modal sama sekali. Nah tentunya kalau misalkan yang pengelola itu juga ngeluarin modal, ya mungkin persentase sahamnya bisa lebih besar lagi. Nah jadi berikut adalah perbedaan dengan investasi dengan hutang menghutang. Ya, jadi kalian harus tahu resikonya seperti apa, step by step seperti apa. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita bisa saling diskusi. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa main ke Instagram saya di @yusef. See you at the next video. Salam cuan dan bye-bye.